Satu keluarga terombang-ambing di laut selama sebulan penuh. Mereka bertahan hidup hanya dengan makan ikan mentah. Hari itu sang ayah sudah tidak tahan lagi. Dia menoleh ke anaknya yang nangis karena kelaparan. Lalu pikiran jahat pun muncul untuk melempar anak itu ke laut. Saat dia mengangkat anak itu, istrinya langsung memukulnya dengan dayung lalu menenggelamkannya ke dasar laut. Setelah kejadian itu, keluarga kecil ini terus terombang-ambing di laut. Sampai akhirnya tepat sebelum mereka pingsan karena kelaparan, Lucky melihat daratan di kejauhan. Awalnya dia mengira itu hanya halusinasi, tapi setelah dilihat dengan seksama, ternyata itu benar-benar sebuah pulau. Kekuatan Lucy tiba-tiba muncul dan dia jadi bersemangat. Kapal mereka akhirnya berhasil merapat ke pantai dengan selamat. Lucy membawa kedua anaknya naik ke pulau. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah memberikan makan mereka. Ia memecahkan kelapa dengan sekop, meminum airnya sedikit untuk memulihkan tenaganya. Kemudian memasang selembar kanvas di pojokan dan menyeret barang bawaan mereka ke darat. Selanjutnya yang dia lakukan adalah mencari tempat untuk berlindung. Dan tanpa dia sadari, sebuah tenda sederhana berhasil dia buat. Selanjutnya dia mengajak anak-anaknya mencari air tawar. Mereka segera menemukan sebuah sungai yang kecil dan jernih dan rasanya sangat segar. Lucy cepat-cepat mengisi botol air mereka. Tidak jauh dari sana ia melihat pohon pisang, pepaya, bahkan ubi kayu. Dengan sumber makanan yang dia temukan itu, Lucy yakin untuk sementara urusan logistik sudah terpecahkan. Untuk beberapa hari ke depannya, anak-anaknya tidak akan kelaparan lagi. Mereka tidak akan menangis lagi karena kelaparan. Di sini Lucy baru sadar kalau cuaca di pulau itu sulit diprediksi. Tidak lama kemudian hujan deras turun tanpa peringatan. Lucy segera membawa anak-anaknya kembali untuk berteduh, tapi ternyata tenda mereka tidak berguna. Dengan terpaksa dia hanya bisa menyelimuti anak-anak dengan selimut, sementara dirinya sendiri kehujanan. Setelah hujan reda, tenda mereka rusak total. Lucy tahu mereka perlu membangun tempat berlindung yang layak. Tiba-tiba anak laki-laki itu berteriak, "Ibu!" Lucy menoleh dan melihat sebuah kabin kayu yang sudah jadi. Dengan bahagia dia mendekati kabin itu. Setelah melihat-lihat, ternyata bangunan itu masih layak ditinggali walaupun kondisinya sudah tua dan lapuk. Namun kabin itu memiliki fasilitas dasar, mungkin dulunya dibangun oleh para nelayan. Setelah sedikit kerja bakti dan bersih-bersih, tempat itu bisa menjadi rumah yang nyaman bagi keluarga kecil mereka. Beberapa waktu kemudian, Lucy belajar membuat tombak ikan dan memasak ikan bakar lezat untuk anak-anaknya. Kedua anak itu pun menemukan banyak teman bermain di pulau itu. Kini keluarga kecil ini hidup dengan damai dan tanpa beban. Tanpa terasa, anak-anak pun mulai tumbuh besar. Mereka telah benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di pulau. Suatu hari mereka mengikat perahu mereka ke sebuah karang untuk pergi memancing. Tanpa mereka sadari, tali perahu mereka lepas, membuat perahu mereka hanyut terbawa ombak. Sialnya lagi, seekor hiu muncul di air. Mereka berdiri membeku di atas karang tinggi hingga malam tiba. Adik yang cerdik menangkap seekor ikan besar dan menggunakannya sebagai umpan lalu melemparkannya jauh-jauh. Hiu yang mencium bau darah pun berenang ke arah umpan itu. Walhasil mereka pun berhasil kembali ke pantai dengan selamat. Namun ketika ibu mereka mengetahui hal itu, dia sangat marah dan memperingatkan kepada mereka untuk kembali ke rumah sebelum gelap karena pantai sangat berbahaya di malam hari. Suatu hari badai besar menghantam pulau dan merobohkan atap kabin. Untuk melindungi anak-anak dari hujan, Lucy naik sendiri untuk memperbaiki atapnya. Namun dia malah terkena flu parah dan akhirnya terbaring sakit. Sebelum meninggal, dia berpesan agar kedua anak itu saling menyayangi dan membantu satu sama lain, serta terus hidup bahagia dan berani. Dia juga mengatur di mana lokasi dia dimakamkan. Meskipun anak laki-laki itu adalah anak angkatnya, Lucy tetap menganggapnya sebagai darah dagingnya sendiri. Lalu ibu dan anak itu berpelukan erat untuk terakhir kalinya.